Benar Tuhan, benar Bapa. Karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk darah-Mu yang mahal menebus dosa kami. Ampuni kami Bapa, jika saat ini kami masih sering melakukan dosa. Kami sering mendukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati, Engkau bangkit buat kami punya hidup yang baru.
bersyukur, sungguh berterima kasih. Kami telah ditebus dari dosa, kami telah ditebus dari maut. Bapa, kami mau menjadi murid-Mu yang sungguh-sungguh Bapa. Ajar kami Guru, menurut firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Yusuf Tarigan, gembala kami. Firman-Mu terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami. Jadikan kami murid-Mu Tuhan, yang tahu rahasia kerajaan surga, yang tahu apa yang Kau mau untuk kami lakukan, apa tujuan katakan. Tuhan Yesus, Roh Kudus hadir di sini, ajari setiap kami, beri kami pengertian melalui hikmat-Mu, agar setiap firman yang kami terima siang hari ini menjadi rema dalam hidup kami, menuntun hidup kami yang baru sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Katakan Tuhan Yesus sudah bangkit. Katakan Tuhan Yesus sudah bangkit. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Seluruh dunia umat percaya merayakan hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari Paskah. Dan saya percaya kita bukan sekedar hanya merayakan, tapi juga boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih buat persembahan pujian dari Teens dan Youth. Boleh bertepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Boleh tahu tadi yang maju ke depan yang paling muda umur berapa ya? Masih ingat? Bu Yanti umur berapa? 12 tahun ada? Tadi yang sebelah kanan saya ada, rasanya sepantar saya. Oh ini umur berapa? 13 tahun. Kalau yang laki-laki tadi yang paling muda? Umur berapa dek? 4 tahun? Berapa? 16 ya. Berarti SMP kelas, oh kelas 1 SMA. Oh kecil-kecil sudah SMA ya. Luar biasa. Iya. Anaknya papa ya? Oh iya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Iya. Kenapa saya tanya, nanti ada relate dengan apa yang saya sampaikan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Ia telah bangkit. Sama-sama katakan Ia telah bangkit. Sama seperti yang Ia katakan. Sama-sama katakan sama seperti yang Ia katakan. Haleluya. Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Apakah bisa teksnya dikeluarkan? Bisa ya. Nah kita akan bergantian. Saya baca ayat 1. Saudara-saudara membaca ayat yang genap sampai dengan ayat 10. Siap? Waduh, jadi hilang suaranya. Baik, saya baca kebangkitan Yesus, Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Silakan. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Silakan. Ayat 5 akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Silakan. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Silakan. Tiba-tiba
Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Silakan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, satu kali ada satu keluarga di mana bapak menyampaikan pesan kepada putranya bahwa dia mau mengajak anaknya keliling dunia, bisa melihat di luar daerah di mana dia tinggal, dan anaknya tentu sangat senang sekali. Namun Bapak Ibu Saudara, di tengah jalan apa yang disampaikan oleh ayahnya belum terjadi. Ayahnya sudah meninggal dunia. Dengan demikian anak ini berpikir bahwa pupuslah semua rancangan cita-cita yang pernah disampaikan oleh ayahnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ternyata anak ini tidak sadar bahwa setelah dia menginjak dewasa, dia mendapatkan catatan dari ayahnya bahwa ayahnya kemungkinan besar tidak bisa menemani dia ke luar negeri. Tetapi dia sudah persiapkan semuanya dengan dia menabung di sebuah bank. Anak ini baru sadar bahwa dia bisa akhirnya sekolah ke luar negeri karena sudah dipersiapkan oleh seorang ayah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin kita membaca Alkitab, tetapi kita masih masuk dalam satu fase, belum melihat keseluruhan secara komprehensif. Bahwa ada janji-janji Tuhan yang belum terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Tentu saja ada yang sudah, ada yang sedang digenapi dan akan digenapi. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita tadi menemukan bahwa di sana ada wanita atau ibu-ibu pergi ke makam untuk melihat atau membawa rempah-rempah atau berkunjung kepada makam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang kita baca tadi bahwa mereka mendapati tempat itu kosong. Kubur itu kosong. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ketiga dikatakan setelah Yesus dikubur, mereka menengok, mereka jumpai ada malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu yang besar yang sudah dikasih tanda yang tidak boleh digulingkan siapapun. Bersamaan gempa yang begitu luar biasa dahsyat menggulingkan batu itu. Nah, hal yang hebat yang dikatakan malaikat itu kepada wanita itu, ia telah bangkit sama seperti yang ia katakan. Haleluya. Jadi saudara-saudara, betapa luar biasanya perkataan Yesus yang pernah disampaikan kepada murid-murid. Mungkin murid-murid berpikir bahwa Yesus sudah mati maka selesai sudah. Apapun menjadi harapan mereka, cita-cita mereka sirna sudah. Tapi saudara-saudara, tahukah saudara bahwa apa yang pernah dijanjikan Tuhan tidak pernah sia-sia? Yang percaya katakan amin. Apa yang pernah difirmankan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya sangat percaya firman Tuhan yang saya bagikan pada sore hari ini juga akan memberkati kita semua. Yang percaya katakan amin. Dalam Bilangan pasal 23, Bilangan 23 ayat 19 berkata demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan Tuhan berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ada satu lagu, Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Sama-sama, selain Kau Yesus. Tadi anak perempuan yang umur paling muda boleh berdiri. Tadi adik siapa namanya? Boleh maju ke depan. Umur 14 tahun tadi ya? 13. Ya. Bisa maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu dong buat Cika. Namanya Cika. Oke, Cika apa lengkapnya? Cika Pairahia. Oh, asli dari Nias. Nias. Bisa bahasa Nias? Bisa sedikit. Sahubu? Bisa.
Ya, ya. Umur 13. Ya. SMP kelas 7. SMP kelas 7. Kelas 1. Ya, kelas 6 terus kelas 7 gitu ya. Ya, beda generasi Bapak Ibu, ketahuan generasi. Kalau ini kelas ini langsung 7. Bapak Ibu Saudara, umur seperti ini persis saya sudah pergi meninggalkan kampung halaman saya. Saya merasa di kampung halaman saya tidak akan bisa maju. Minta maaf kalau ada orang dari kampung saya di sini. Saya pergi ke kota, saya menitip karir. Nah, saudara-saudara, saya harus berdagang. Cuman dia wanita, saya laki-laki begitu ya. Dia aja membedakan. Jadi saya bekerja di sebuah warung di depannya rumah sakit besar dan saya harus berdagang sampai malam. Saudara-saudara, itu yang belanja di situ kebanyakan supir-supir angkot, supir-supir truk yang mabok, minum makan makanan, minum rokok, merokok yang terlarang, ganja dan sebagainya. Jadi saya sudah dagang dari SMP kelas 1, rokok terlarang, minuman terlarang. Yang mau saya sampaikan bukan itu. Ketika mereka melihat saya yang berdagang itu sampai malam, karena kan saya bukan majikan, saya kan hanyalah penjual. Ya. Maka mereka bilang gini, ini anak mau jadi apa nih? SMP kelas 1, ini kelas 7, sudah pegang uang. Padahal bukan uang saya. Ini masa depannya hancur, madesu gitu ya. Masa depan suram. Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya baru sadar, yuk celaka saya. Saya dari kampung pergi ke kota untuk mencari sesuatu, untuk bisa membiayai hidup saya. Karena keluarga saya, orang tua saya tidak bisa membiayai saya. Ternyata hasilnya kok jadi hancur ya. Kata-kata itu terngiang. Sampai malam saya ketakutan, mereka kalau udah mabok saudara-saudara, saya ketakutan. Omongnya macam-macam, waduh keluar kata-kata kasar, kotor semua. Hari-hari saya begitu terus. Sampai satu hari saya berdoa, Tuhan selamatkan saya. Tolong saya. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Saya harus melanjutkan lagi sekolah saya. Jadi kalau saya sekolah ambil SMP, itu SMP negeri. Jadi saya harus keluar dari kampung saya. Dan saudara-saudara, akhirnya saya pindah ke rumah saudara saya. Bukan lagi sebagai pedagang, tapi jadi ART. Kalau ada di sini ART, saya sudah duluan jadi ART. Bapak Ibu. Ya, jadi untuk saya bisa sekolah, saya harus kerja. Ikut sama orang. Majikan saya bangun mungkin jam 6, saya jam 4 sudah bangun. Jadi kalau saya bangun jam 4, jam 5 itu sudah usually. Sama-sama katakan, usually. Bahasa Sundanya kan begitu ya, usually. Udah biasa. Saya pagi-pagi sudah putar radio, dengar lagu-lagu rohani, dengar firman Tuhan, menguatkan saya. Tuhan terima kasih engkau lepaskan aku dari pedagang. Untung aja gak ditangkap polisi, masih di bawah umur kan. Saudara-saudara, saya merasa janji Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita, dia tidak pernah setengah-setengah menolong kita, amin. Dia mengasihi kita sepenuhnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati engkau, Cika. Ya, foto dulu dong Pak, dapat foto. Sudah dipoto. Foto. Ini ya, saya berdoa buat Cika, Tuhan pakai Cika kelak menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin Cika. Ya, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Apa cita-citanya? Mau jadi pendeta? Dokter ya, dokter pendeta ya. Mau jadi dokter. Tuhan berkati ya, sukses selalu, selamat ya. Terima kasih, berkati ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jadi saya persis umur sebegini, badan saya lebih kecil lagi kelihatannya. Sekarang karena dimasakin oleh istri saya jadi gemuk saudara-saudara ya. Dulu kecil saya. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, manusia boleh merancangkan yang jahat, Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan. Dunia ini penuh dengan kebohongan saudara-saudara. Manusia suka berdusta, tetapi Tuhan tidak pernah berdusta. Iblis adalah bapa pendusta. Yohanes 8:44 berkata, siapa yang berbohong itu berarti anaknya iblis. Jadi jangan ada kata-kata bohong dalam mulut kita. Yang percaya kata amin. Harus kata-kata kebenaran.
Itu sebabnya dusta adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 12:22. Saya tidak bacakan semua. Dan siapa yang membenci saudaranya, dia adalah pendusta. Artinya dia adalah milik iblis. Dan siapa pendusta, dia tidak masuk surga. Wahyu 21 ayat 8. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak budaya-budaya yang saya hadiri. Saya asli dari Medan, tapi saya pernah di Jakarta, paling lama saya di Surabaya, pernah juga di Semarang karena mau mendekati istri saya. Saya lama di Jawa Timur, sudah di Batu Malang, pendidikan di sana. Hampir semua budaya, semua kota teritorialnya, daerah kekuasaannya beda-beda. Nah, kalau di Medan, kebanyakan itu saudara-saudara suka main judi, ya. Lalu kebohongan, minum-minum, itu yang biasa. Tapi kalau di Jawa Barat, begitu saya datang ke Jawa Barat, waktu saya datang dari Surabaya atau dari Jawa Tengah, udah teman-teman saya bilang, be careful, hati-hati kamu ya. Saya bilang hati-hati apa ya? Semua dimanapun hati-hati. Di sana banyak roh perzinahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebohongan. Saya bilang kebohongan kok mirip dengan Sumatera ya. Kalau saudara beli beras 1 kilo, begitu bayar, pulang, ditimbang, tinggal 8 on. Saudara-saudara. 2 on hilang di jalan. Saudara-saudara mungkin pernah beli semangka. Pak, Bu, tolong dong beli semangka yang merah, yang manis. Siap Pak, siap. Ada acara ya? Iya ada acara, ada persekutuan Komsel dari GJAI di rumah. Oh iya siap. Begitu saya bawa, di tengah jalan pecah. Saudara. Pecah, komplain dong, datang. Pak, ini kok semangkanya bukan merah, katanya merah. Oh sebentar dulu Pak, tadi gimana ceritanya? Tadi kan naik sepeda motor jatuh, kita semua jatuh, semangkanya juga jatuh, pecah. Pak, bukan hanya semangka yang pucat warnanya, orang pun kalau jatuh pucat juga Pak. Yang tahu aja. Nah Pak Ibu Saudara, kalau orang mau bohong apa aja dibohongin. Jadi kalau Pak Benyamin pergi ke Danau Toba beli mangga gitu ya, udah pilih bagus-bagus, keluarnya pasti ada nanti yang gak bagus. Karena diselipin yang jelek-jelek di dalam begitu ya. Ya saya kasih tahu tipsnya supaya saudara biasa berhasil di sana begitu. Bapak Ibu Saudara, kebohongan itu begitu kuat di sana. Dan juga tidak jauh juga di sini. Saya udah mau cari tempat. Bu, saya mau ke sini tempat. Oh udah deket Pak, udah deket. Padahal setengah jam lagi sama saya. Jadi dekatnya tuh ya menurut dia beda-beda. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, manusia suka berdusta, suka berbohong. Dan iblislah bapaknya dikatakan. Saya percaya kita semua di sini tidak mau disebut anak iblis. Ya, kita adalah anak Tuhan, amin. Paskah artinya Yesus telah bangkit dari kematian. Yesus pernah berkata-kata bahwa Yesus akan dihakimi, ditangkap, disalibkan dan mati dan dikuburkan. Lalu bangkit pada hari yang ketiga. Itu disampaikan. Tetapi murid-murid lupa akan semua janji itu. Dikatakan bahwa anak manusia akan diserahkan mati bangkit pada hari ketiga. Itu benar-benar terjadi. Jadi Paskah, hari kebangkitan adalah meterai kejujuran Allah. Seorang kontraktor yang membangun rumah atau membangun usaha, perumahan dan sebagainya, bisa ingkar janji. Dia bilang begini nanti saya bangun dan sebagainya, pada kenyataannya suka meleset. Seorang pemimpin bisa mengecewakan kalau dia tidak takut Tuhan. Tetapi Yesus berkata, aku bangkit, ya, dari kubur tidak bisa menahannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan berkata, jika aku berkata, aku mengampuni, itu benar. Tuhan mengatakan, aku mengampuni dosa-dosamu, maka Tuhan mengampuni kita. Yang percaya kata amin. Dia serahkan hidupnya, nyawanya sekalipun bagi kita. Jika aku berkata, aku memulihkan, itu pasti terjadi. Kalau Tuhan berkata, maka itu pasti terjadi. Seburuk apapun masa lalu kita, sebobrok apapun perbuatan kita di masa lalu, kalau berjumpa dengan Tuhan, hidup kita diubahkan. Yang percaya amin. Oleh anugerah Tuhan, saya pernah bermimpi Tuhan dari keluarga saya yang sederhana ini. Saya ingin keluar kampung saya pertama. Akhirnya pergi ke kota. Di kota banyak masalah dan sebagainya. Tuhan, saya berdoa kalau bisa saya bisa luar pulau. Saya sudah sampai luar pulau di Jawa Timur. Tuhan, saya bisa keluar negeri. Saya ingin belajar ke luar negeri. How? Bagaimana bisa? Karena saya orang sederhana, bahkan tidak punya apa-apa. Tapi oleh anugerah Tuhan saya bisa belajar di Singapura dan juga belajar di Korea
Dan saya juga pernah beberapa hari di Israel. Bapak Ibu Saudara, saya merasakan semua itu adalah berkat dari Tuhan. Bukan karena orang tua saya, bukan karena keluarga saya, no. Ada satu pribadi, unlimited power, Yesus namanya. Dia telah bangkit, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan semua keadaanmu. Kejahat apapun keadaanmu, kalau bertobat Tuhan mengampuni. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara-saudara, saya bangga mempunyai Tuhan. Aku bangga memiliki Allah sepertimu, sama-sama. Aku berbahagia menjadi milikmu, sama-sama. Kepadamu Yesus. Ya, ketinggian sudah. Untung Pak. Terima kasih Pak, sorry. Ya. Aku bangga memiliki Allah sepertimu. Aku bahagia menjadi milikmu. Aku memuji, aku menyembah kepadamu, Yesus. Kami tinggal berdua Bapak Ibu, jadi saya istri saling melengkapi saja gitu ya. Jadi dianggap kami, saudara nggak ada di sini gitu ya. Jadi kami berdua nyanyi seperti di kamar mandi aja gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya bukan khotbah, saya sharing apa yang Tuhan taruh, bahwa kebangkitan Kristus bukan sebuah khotbah, tapi pengalaman bersama Tuhan. Amin. Saya banyak berbohong, banyak dosa. Dari kecil saya sudah berbohong, saya suka bolos. Ini kedengaran sama cucu saya, ini saya jadi gak enak nih. Iya, saya senang dengan cucu saya dekati, saya tumpang, saya peluk dia. Saya alirkan kasih dari sorga. Jangan ikutin teladan opa, kira-kira begitu ya. Jadi juga ada anak dan menantu saya. Jadi papa ini sudah sebenarnya hancur hidupnya. Tetapi ketika berjumpa Yesus, hidup saya diubahkan Tuhan. Jadi saudara-saudara, memiliki gembala ini bukan baik-baik, banyak kekurangannya. Tapi ketika aku berjumpa Yesus, hidupku diubahkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada di sini orang baik-baik, nggak pernah bersalah, mungkin nggak cocok jadi jemaat di saya, saudara-saudara ya. Tapi karena Yesus sudah mengubahkan saya, saudara pun juga akan diubahkan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau Yesus berkata masa depanmu, masa depan penuh harapan, Yeremia 29:11, maka itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saya sedang merenungkan terus janji-janji Tuhan. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, saya sudah baca Alkitab. Dan saudara-saudara, saya renungkan tiap hari. Saya bersyukur setelah pandemi beberapa tahun yang lalu, saya mulai menulis tiap hari. Kecuali saya lemah tubuh atau sakit, tidak bisa bangun untuk sementara. Tiap pagi, saya berusaha mengirimkan tulisan kepada ribuan orang. Kalau ada yang belum mendapatkan, kasihan deh gitu ya. Saudara bisa minta kepada rekan-rekan lain, ada namanya grup berdampak. Dan juga ada beberapa grup yang lain yang karena handphone saya ganti nomor dan akhirnya banyak yang hilang, tetapi masih ribuan orang yang masih mendengar, membaca tulisan. Beberapa pendeta dari luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri mengatakan, memberikan appreciate, terima kasih, tetap semangat untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Nah Bapak Saudara, jadi apa yang saya baca firman Tuhan bukan untuk orang lain, tetapi untuk saya dahulu. Jadi saya dapat makanan-makanan rohani. Sekarang ini banyak alat yang bisa menggunakan kita untuk membaca Alkitab dan membuat perenungan-perenungan. Saudara-saudara bahkan nggak usah tunggu saya khotbah, bisa AI saja khotbah bagi saudara bisa. Ada banyak alat-alat sekarang dengan mudahnya. Tapi yang kita butuhkan bukan itu. Yang kita butuhkan adalah perenungan dengan Tuhan, meditasi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan pribadi. Alat-alat itu hanya membantu. Makanan rohani kita ketika berjumpa dengan Tuhan, itu yang membuat kita kuat, membuat kita tough menghadapi segala masalah. Tuhan berkata, aku memberikan masa depan yang penuh harapan, dan itu bukan dusta. Kalau saya berdiri sekarang ini bukan karena saya gagah, bukan karena saya hebat, bukan karena keluarga saya, tapi karena ada satu pribadi, namanya Yesus yang sudah mati, mengalahkan maut, memberikan saya hidup sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur sekali lagi oleh kemurahan Tuhan kita boleh beribadah di Gedung Serbaguna Sri Kandi. Kita sudah keliling cari tempat, khususnya Ibu Heni, Pak Hengki, Pak Andri dan saya dan juga istri saya keliling. Juga Ibu Yosepin pernah cari tempat. Ada yang bagus, mahal gitu ya. Ada yang kurang bagus, mahal juga begitu ya. Ada hotel dan sebagainya. Tiba-tiba kami mendapatkan tempat di sini oleh Ibu Heni dan Ibu Mega. Mana Ibu Mega ada? Ibu Mega? Oh puji Tuhan di belakang. Ibu Mega rendah hati selalu di belakang saya. Terima kasih Ibu Mega oleh Ibu Heni. Akhirnya kita dapat. Dan saudara Bapak tahu, itu persis 1 minggu kita mau pakai
selesai yang menggunakannya sehingga kita bisa gunakan tempat ini. Jadi bagi saya ini tidak ada yang kebetulan, semua adalah rencana Tuhan. Yang percaya amin. Dan saya percaya saudara juga datang ke sini adalah karena rencana Tuhan, bukan karena kebetulan. Amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, jadi kita bulan November sudah mulai di sini, awal sekali. Saya ingat persis Bapak Pendeta Dr. Immanuel Munte bersama Ibu Profesor Dr. Elizabeth Sitepu hadir bersama keluarganya meresmikan gereja ini. Nah Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur sekali karena kita tidak pernah bermimpi untuk mengadakan tempat ibadah seperti ini di sini. Tapi Tuhanlah yang punya rencana. Singkat cerita, bulan November kita jalani, berkat Tuhan begitu luar biasa. Ada orang-orang yang mendukung dalam doa dan persembahan secara luar biasa. Dan kita bisa mengakhiri Desember sampai kita masuk Januari, Februari, dan sekarang Maret sudah selesai dan kita masuk bulan April. Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan informasi bahwa tempat kita makan siang sebelum ibadah itu cukup besar dan luas. Kita bisa akan menggunakannya dengan catatan kalau kita akan memperbaiki atap yang sudah bocor. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tentu ini bukan sesuatu yang kebetulan, karena waktu ditawarkan cukup mahal sekali harganya. Akhirnya saya berpikir, Tuhan, kami betul-betul nggak mampu, karena semua biaya di total itu cukup besar. Singkat cerita saudara-saudara, kita berdoa saja. Beberapa waktu kemudian ada 4 utusan dari sini bersama ada seorang tukang datang lagi bertemu dengan kami, Pak Andri saya, Pak Ben dan juga Ibu Yosepin, Ibu Heni kami dan istri saya juga. Kami makan ngobrol dan ditawarkan sekarang biayanya tidak usah semua, cukup dengan atapnya saja. Karena kalau dengan bangunan dan sebagainya, interior dan sebagainya, aduh cukup besar sekali. Nah dengan berkata bahwa cukup atapnya saja diperbaiki, nanti orang lain lagi yang memperbaiki bagian lain, hati kami sangat bersuka cita. Artinya mungkin inilah jawaban Tuhan bagi kita. Selama ini kita boleh ibadah di sini jam 2, tapi kita berharap sebenarnya jam 12 sudah selesai sebelumnya rekan-rekan kita, tapi mungkin mereka acara lebih panjang sehingga kita sering waktunya sangat singkat untuk persiapan alat dan sebagainya. Nah sekarang Tuhan bukakan tempat di sana yang semula juga kita berpikir memang tempatnya bagus dan besar, tetapi biayanya juga besar. Tapi kita berpikir, Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? Dengan ditawarkannya kembali, tidak lagi harus keseluruhan. Hati kita berkata, ya Tuhan, kalau ini kehendak-Mu, jadilah. Karena rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita, amin. Yang sederhana di sini pun Tuhan hadir, Tuhan memberkati kita, yang percaya kata amin. Tetapi apalagi kalau kita persiapkan yang lebih baik lagi, maka kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan lebih besar lagi akan kita alami, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Dia memberikan kemenangan. Saya berdoa terus kepada Tuhan siang malam. Dan saya juga sharing sama istri saya. Apakah saya sedang jalan kaki olahraga. Apakah saya sedang belajar di meja saya. Apakah sedang saya kuliah dan sebagainya. Saya bilang sama istri saya, terus saya berdoa, terus saya berdoa. Tuhan akan kirim orang-orang yang akan memberkati. Dan saya percaya ketika tempat itu nanti akan digunakan untuk kita ibadah, saudara-saudara. Ya, target saya sebelum Oktober lah ya. Kita bisa ada di sana. Kalau kita ada ibadah di sana, tentu tempatnya lebih bagus, lebih luas, dan lebih banyak menjangkau orang. Dan ketika ada orang datang di sana dan dimenangkan, percaya kepada Yesus, bahkan keluarganya dipulihkan. Mereka yang generasi tadinya hilang, generasi Z, dan sekarang diselamatkan. Maka ketika saudara saya nyumbang, maaf, 500 rupiah saja, saya berkata, di sana ada ibadah, dan aku punya andil di sana. Saudara masih bersama saya, amin. Ketika nanti ada ibadah di sana, ada lawatan Tuhan terjadi, banyak orang diselamatkan. Saya akan berkata, doa saya dikabulkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi kita membangun rumah Tuhan di sana, merenovasi di sana, bukan semata-mata kekuatan seseorang. Ingat kisah orang yang membawa persembahan ke rumah Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa ada banyak yang datang dengan emas dan hartanya yang datang ke gereja, ke sinagog. Tetapi ada ibu-ibu tua yang jalannya pun dia agak pelan, terteteh-teteh. Lalu dia mau memberikan persembahan. Sebelum dia memberikan persembahan, dia buka dulu kembannya. Kata kemban, bahasa Karo kemban, bahasa Jawa kemban itu apa namanya? Yang mengikat itu. Dia buka, apa namanya? Stargen, ya, Stargen ya. Ini model baru katanya ya. Dibuka sekali, dibuka 2 kali, semua orang lihat. Nyumbang apa sih ibu ini kok lama banget gitu ya. Buka lagi, baru keluar. Lalu di dalamnya lagi ada lagi kantong di dalamnya. Dibuka lagi, dilepas lagi. Hampir setengah jam untuk memberi persembahan. Begitu dibuka, ada uang 2 peser.
Hampir setengah jam untuk dia menyembahkan saja. Tapi jumlahnya berapa? 2 peser. Berapa arti 2 peser Bu Yanti? Kira-kira rupiahnya berapa itu? 1.000. Saudara-saudara, murid-murid yang melihat dari tadi, kalau orang kaya datang, brung, bersuara. Tapi kalau ibu janda tua ini menyumbang, enggak ada suaranya apa-apa. Karena hanya 2 peser. Bapak Ibu Saudara, lalu murid-murid nunggu, kira-kira gurunya, Yesus yang sudah bangkit ini ngomong apa nanti. Maka dia akan pasti memuji yang menyumbang yang paling banyak, bukan? Manusia kan begitu. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Dia bilang, anak-anak yang kukasihi, ada banyak orang menyumbang. Saya berkata itu baik. Tetapi ada yang paling baik. Seorang ibu janda tua. Yang tadi buka kembennya aja butuh lama untuk mengeluarkan uangnya. Dan uangnya bukan jutaan, tapi 2 peser saja. Saya belum sempat lihat di kamus. Tapi dia bilang, yang paling berharga nilai persembahannya adalah ibu janda tua ini. Jadi saudara-saudara, bukan berarti kalau begitu ya udah kita 2 peser semua, bukan itu maksudnya. Artinya Tuhan tidak melihat angka, tapi hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang percaya kata amin. Ketika saya bilang sama istri saya, I love you, I love you, I love you. Ah, bohong. I love you, I love you, I love you. Bohong. 3 kali I love you, I love you. Mana buktinya? Kata begitu ya. Belahlah dadaku gitu ya. Lihat apa yang ada di dalam. Bukan begitu. Jadi saya ada dompet, saya kasih kepada istri saya. Kebetulan dompetnya kosong, saudara-saudara ya. Bukan hanya dompet, kartu-kartu saya kasih sama dia. Dari mimbar ini jujur saya kasih tahu, nggak pernah saya pegang kartu, karena saya nggak tahu cara buka kartu gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yang sampaikan bahwa ketika suami mengasihi istri, pasti dia beri yang terbaik. Yang percaya katakan amin, ibu-ibu. Aminnya kurang keras. Amin, ibu-ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan yang terbaik, bukan hanya lip service, bukan hanya kata-kata, dirinya sendiri, nyawanya sendiri, darahnya tercurah supaya saudara dari selamatkan. Jadi kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, supaya sebelum Oktober, ini bulan berapa ini? Bulan April, Pak Ben. Bulan April, kalau bisa Mei, Juni, Juli, berapa bulan Pak kira-kira? 4 bulan cukup? Berapa bulan Bapak Ibu untuk memperbaiki atap? Ada yang punya usulan? Pak Radit berapa bulan Pak kira-kira? 2 bulan cukup? Ada yang nawar lebih cepat lagi? Pak Cepanya berapa? 7 bulan? 3? 2? Rata-rata 2. Pak Andri berapa bulan Pak kira-kira perbaikannya? 3 bulan. Pak Tapati? Sama? 2 sama 3. Bapak Ibu Saudara, oke lah buat bulan ini April lagi urusan suratnya. April, Mei, Juni, Juli. Berarti paling lambat Juli ya. Agustus kita udah bisa gunakan. Saudara senang kalau kita pindah di sana, amin? Di sana tempatnya lebih bagus, nanti lebih besar. Dan saya percaya pelayanan-pelayanan juga akan lebih baik, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Saya ini sudah ngomong kepada majelis, penatua dan diaken, kita akan ambil tantangan atau usulan mereka supaya kita akan perbaiki. Dan uangnya ada? Enggak ada. Terus gimana dong? Ya doa aja. Ya saya boleh ada juga karena doa kan. Nah Bapak Saudara, kita tentu bergumul untuk itu. Kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Kita nggak tahu dari mana sumbernya. Yang jelas Tuhanlah sumbernya. Amin Bapak ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Awal November kita mulai di sini. Ada 1 orang pernah beribadah di sini dari luar negeri. Beribadah, lalu dia pulang ke luar negeri lagi, bekerja, lalu WA saya, Pak bisa minta nomor rekening. Waktu itu saya kasih nomor rekeningnya, saya bilang gak usah repot-repot Pak, karena baru sekali kan ibadah, baru kita 2 kali sini. Ya lalu dia kirim. Setelah itu komunikasi biasa, saya kirim terus renungan, dan setelah kami rapat dengan penatua majelis, diaken, ya kita ambil tawarannya, tapi bagaimana? Enggak tahu. Tapi saya bilang beberapa hari saya berdoa, Tuhan, saya ingat beberapa nama. Jadi saudara-saudara gini, caranya begini ya, 1 berdoa, sama-sama tekan berdoa. Jadi doakan selalu gedung olahraga di Yon Armet 4 supaya kita bisa gunakan bulan berapa tadi saya bilang? April, Mei, Juli, Agustus lah ya. Agustus kita sudah mulai. Akhirnya Juli lah kalau bisa.
Juli Agustus. Kita mulai doakan Tuhan berkatilah gedung itu supaya bisa direnovasi, kami boleh beribadah di sana. Amin Bapak ya. Satu doa. Yang kedua, kenal, ingat siapa yang saudara pernah kenal. Ya, karena saya kan nggak punya usaha, saudara. Saya nggak punya bisnis. Jadi saya nggak perlu doakan bisnis apa, nggak ada. Jadi saya berdoakan teman-teman saya, siapa yang saya pernah kenal, saya akan hubungi mereka. Karena ini kan bukan proyek saya, ini kan proyek Tuhan. Yang percaya kata amin. Ini bukan proyek Pak Bayan, bukan kan? Proyek Tuhan. Nah, jadi saya akan kontak orang-orang yang pernah saya kenal dan saya tawarkan kepada mereka. Nah, itu pemikiran saya. Saya belum menyatakan itu, tiba-tiba tadi pagi jam berapa? Jam 8 atau berapa? Di WA lagi saya. Pak Pendeta, tolong doakan. Ini perang Teluk nih lagi menakutkan. Tolong doakan ya. Lalu dititip lagi transfer. Baru saya mau berpikir mau kirim proposal, tapi belum sempat dikirim pun sudah dikirim juga berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, walaupun itu belum besar, tapi saya menganggap itu seperti awan setapak. Ya, awan kecil di mana sebentar lagi hujan deras. Artinya berkat akan dicurahkan. Yang percaya kata amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi pertama tadi berdoa, doakan tiap hari kalau saudara ingat pagi atau malam atau apa ada persekutuan doa, simulasi, komsel atau pertemuan apa penatua dia akan doa, jangan lupa sebutkan itu. Yang kedua, kalau saudara punya kenalan, saya percaya orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Jadi saya sangat percaya diberkati orang yang mengirim itu. Itu bukan untuk saya, untuk gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya itu. Ya. Jadi kalau ada saudara kenal, family, keluarga atau kalau di orang Batak itu ada torombo, marga atau apa namanya, atau Chinese juga suka ada suku ya, margali, margatan, senyatan gitu, setan gitu ya. Ini Pak Frans ngerti persis ya. Nah Bapak Saudara, ada kumpul-kumpul begitu, kasih tahu, tapi sebelum kasih tahu doakan dulu, Tuhan berkatilah. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang saya sampaikan, Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Dia akan pakai kita menjadi alatnya. Jadi saudara-saudara, yang kedua itu. Yang ketiga, mungkin ada di antara kita yang punya pemikiran atau punya kemampuan, misal membangun atau apa itu, silakan. Nanti ada PAC di luar, ada nanti booth di mana saudara bisa mendaftar di sana. Kira-kira apa? Oh, saya bisa berdoa Pak, tuliskan. Waktu saudara menuliskan, lalu saudara praktekkan, mujizat terjadi. Amin. Betul saudara. Saya nggak ada kesempatan untuk cerita bagaimana Tuhan memberkati saya karena saya merasakan kuasa doa. Pak Ben tahu persis ya, saya doa itu nggak akan tawar menawar. Semua yang saya miliki saya gunakan ini semua karena doa. Ya, mereknya Casio namanya. Apa itu Casio? Dikasih orang gitu ya. Ya, saudara mungkin sebagian tahu saya dapat rumah yang mewah sekali, dikasih orang. Saya punya mobil bagus sekali, dikasih orang. Saya punya sepatu ini, enak begini, dikasih orang juga. Ada orangnya di sini, tapi nggak usah kasih tahu gitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi artinya, aduh Pak Yusuf semua yang dipakai dikasih semua, ya nggak apa-apa, tapi bagus-bagus kan. Ya, saya percaya gereja kita juga dikasih orang juga, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Ya, Yesus sudah bangkit. Seorang hamba Tuhan namanya Agustinus, janji manusia bisa gagal, tetapi janji Tuhan tidak pernah. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Janji manusia bisa gagal, tetapi janji Tuhan tidak pernah. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi, haleluya. Apa yang saya khotbahkan sekarang karena waktu saya singkat, saudara boleh lihat nanti di YouTube. Siapa yang sudah lihat YouTube hari ini? YouTube GJI ada? Ada Pak Andri, mewakili 1000 orang, Pak Andri saja ya. Ya kita ada, jadi gini Bapak Ibu Saudara, saya dipanggil Tuhan jadi gembala. Saya bukan hanya statusnya gembala, jabatan gembala, bukan. Saya lebih ke fungsinya. Saya mendoakan saudara tiap hari, penatua dia saya doakan ya.
Yang kedua, saya memberikan makan. Itu tugas gembala. Ya, memberi makan jasmani Ibu Nur namanya. Dia gembala juga itu Ibu Nur ya. Saya gembala secara rohani menyiapkan firman Tuhan. Tiap hari kalau saudara mau mendapatkan ada di grup berdampak namanya. Saya juga hadir di berbagai grup para pendeta di Jawa Barat bahkan di seluruh Indonesia. Jadi tulisan itu saya kirim tiap hari di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Yang ketiga, saya juga bersama Pak Arya. Mana Pak Arya? Ada di sebelah kanan saya, sahabat saya yang dengan setia syuting saya. Jadi minimal 3 kali seminggu ya Pak akan keluar, tambahan juga akan ibadah sebagai. Jadi saudara-saudara jangan berpikir saya duduk-duduk, enggak, tidur-tidur, enggak. Saya doa, baca firman, tuliskan. Saya siapkan pelayanan-pelayanan kepada saudara. Dan saya sebentar lagi saya sudah siapkan juga makanan rohani bagi para pemimpin. Saya akan memberikan motivasi, arahan-arahan, how to-nya bagaimana untuk ke depan. Saya sudah siapkan itu, saya sudah bilang sama istri saya. Jadi bukan ngumpul yang penting gimana sih? Orang mangan yang penting ngumpul, bukan itu maksudnya. Ya, saya akan sekali kali saya datang pasti ada tujuannya. Jadi tidak akan asal-asal aja. Oke. Yang kedua, kebangkitannya membuktikan kuasa perkataan iman. Saudara-saudara, Yesus bukan hanya berkata-kata, tapi juga ia menciptakan atau realita apa yang disampaikan kepada manusia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bersyukur ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya, membuktikan betapa dahsyat kuasa kata-kata yang disampaikan dengan iman. Ya, kita masih ingat cerita tentang bagaimana angin dan gelombang. Murid-murid juga ada di atas perahu itu. Mereka ketakutan sekali karena angin yang begitu besar, goncangan yang begitu kuat. Tapi Yesus berkata kepada air, tenang, diam. Kata-kata Yesus mempunyai kuasa meneduhkan badai sekalipun. Kalau engkau ada dalam firman Tuhan ada dalam hidupmu, engkau punya kuasa. Ketika seorang anak datang kepada saya, engkong emaknya sama orang tuanya, datang bawa anaknya yang sudah sekian hari nggak bisa BAB, bawa ke dokter nggak bisa sembuh, nggak ketemu penyakitnya, bawa ke Singapura, sampai terakhir bawa ke Bali. Ke Bali ke dokter bukan, jalan-jalan aja. Mudah-mudahan dengan tempat yang baru dia bisa BAB gitu. Jadi kalau ada bisa ke Bali jangan sombong ya. Ini anak kecil BAB-nya aja di Bali, saudara ya. Naik pesawat, tapi nggak bisa juga. Akhirnya datang lagi. Saya suruh orang tuanya doa, saya suruh puasa, lakukan semua. Tiba-tiba, sama-sama kata tiba-tiba. Itu orang tuanya, engkongnya, anaknya salam sama Pak Pendeta. Saya bilang salam, bagaimana? Puji Tuhan kata orang tuanya. Dia sekarang sudah bisa BAP dengan baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya tahu saudara pasti nggak akan tepuk tangan dengan semangat karena BAB biasa kan begitu ya. Bahwa kadang-kadang minum susu, minum apa, makan sambal jadi BAB-nya terlalu banyak gitu ya. Ini anak betul-betul nggak bisa BAB karena nggak bisa BAB, jadi asupan ke dalam pun nggak bisa banyak. Jadi dia yang penting bisa jalan saja, bisa lemes, kurus. Ya, keluarganya keluarga terkenal, jual beli mobil orang kaya, tetapi nggak bisa menolong. Tapi nama Yesus menyelamatkan, amin. Nama Yesus menyembuhkan. Ya. Ada seorang Parkinson, ya, tangannya megang apapun bisa jatuh. Saya ada di Bali bersama istri saya dapat berkat. Itu saya bilang tadi ya, itu bagi saya doa itu bukan sekedar kegiatan, bukan. Connect dengan Tuhan, sama-sama kata connect dengan Tuhan. Saya itu suka berenang, waktu bilang saya takut air, sekarang saya sudah suka berenang. Kalau dengan Pak Benyamin Semarang berenang juga saya. Nah saya di Bali, istri saya pergi jalan ke mall, kemana senangnya jalan-jalan lah gitu, semua keluarga. Saya tinggal di di kolam aja, berenang, berendam, merenung kebaikan Tuhan. Saya kan orang kampung Tuhan. Tuhan angkat saya terlalu besar bagi saya. Saya ingat kebaikan Tuhan, saya bersyukur aja, air mata menetes. Kenapa? Tuhan begitu baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan pernah berjanji, kalau engkau dalam firmanku ada dalam engkau, minta apa saja. Sama-sama kata, minta apa saja. Ini bukan ajaran teologi kemakmuran. Alkitab mengatakan, kalau firmannya ada dalam kita ada dalam firman Tuhan, minta apa saja. Tentu kita tidak minta yang bukan hak Tuhan, kehendak kita, kehendak Tuhan atau hak kita. Ya. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, Yesus pernah meneduhkan angin dan gelombang. Yesus pernah mengutuk pohon ara. Dia lihat pohon itu tidak berbuah. Mulai hari ini engkau tidak berbuah lagi. Dan saat itu juga dia mati. Lazarus yang sudah terkubur beberapa hari, Yesus datang, dia menangis ketika melihat Maria dan Marta sedih
karena saudara yang sudah dikubur. Lalu dia berkata, Lazarus, keluarlah. Perkataan Yesus punya power, punya kuasa. Jadi kalau saudara-saudara ingin hidupmu dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Tadi Bu Yosefin berdoa, kita sebagai murid diberi Tuhan kuasa. Nah ketika kita connect dengan Tuhan, connect dengan firman Tuhan, maka hidup kita dipenuhi kuasa. Kata-kata kita tidak gunakan ngutukin orang. Kata-kata kita tidak gunakan untuk merugikan orang. Tapi kata-kata kita memberkati orang. Yang percaya kata amin. Namanya mengencourage, menguatkan, menopang orang-orang yang lemah, orang-orang susah. Kita berikan kekuatan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, penghulu laskar pernah menyadari kuasa kata-kata Yesus. Ya, roh-roh jahat ditaklukkan karena kuasa nama Yesus. Ya, Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita menggunakan kuasa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu bangun saya berkata, Tuhan aku sehat, aku dikuatkan Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku diberkati Tuhan. Walaupun realita yang saya hadapi belum ada. Seperti apa yang saya katakan, kita memulai dan pelayanan di sini. Saya berkata, Tuhan berkatilah gereja Jemaat Allah Indonesia pertama sekali ada di Jawa. Yang selainnya ada di Sumatera sama di Kalimantan. Jadi di Jawa ini belum ada Pak Andri. Jadi ini pertama ya Pak. Bapak Ibu semua saya mau kasih tahu ini pertama. Dan saya mau perkatakan dengan iman. Dari tempat ini akan muncul, akan terjangkau di beberapa tempat di kota Bandung, Jawa Barat. Dan seluruh Indonesia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara kan bertanya, Pak Yusuf bagaimana caranya? Pak Yusuf ini aja masih kecil. Gimana bisa menjangkau kota-kota lain? Saya bilang kuasa Tuhan Yesus. Yesus sudah bangkit. Amin Bapak Ibu ya. Ya, memang pernah kita rencana mau buka sekolah, masih tertunda. Bukan berarti tidak ada. Waktunya boleh tertunda, tetapi even peristiwa itu pasti akan terjadi. Ya, untuk menyembuhkan orang sakit. Ketika ada orang sakit, ya, seorang brigjen, saudara istrinya stroke di jalan Buah Batu itu ke sana saya lupa itu namanya. Gatot Subroto ya, betul ya. Itu tentara, pemukiman tentara. Seorang suami nelpon saya untuk bisa mendoakan istrinya yang sudah stroke. Bapak Ibu Saudara, saya persingkat aja beberapa hari kemudian akhirnya dia sembuh pas anaknya datang mau menikah di Bandung ini sudah. Saya bersyukur ada kuasa Allah dalam diri kita. Jadi kota saudara-saudara saya sebagai murid Tuhan, jemaat Tuhan bukan hanya biasa-biasa datang beribadah, pulang begitu saja. Enggak. Kita terus membangkitkan roh kita, membangkitkan otoritas Allah dalam diri kita sehingga kita berkata-kata, kita diberi kuasa ya. Kalau Yesus bisa meredakan badai, pohon menjadi kering, Lazarus yang sudah mati bisa dibangkitkan kembali. Tuhan juga bisa menolong kita, menjadikan kita alat Tuhan untuk mengikat, melepaskan kuasa kegelapan, membebaskan mereka yang terikat dan memberikan mereka kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang muda terus berkata, satu hari aku akan dipakai Tuhan untuk menjangkau bangsa-bangsa. Orang pada menertawakan dia. Tetapi bertahun-tahun kemudian ia menjadi penginjil besar yang menjangkau banyak jiwa, jutaan manusia. Namanya Billy Graham. Kalau ada nama Billy di sini, kira Tuhan pakai juga, gitu, amin. Billy Graham sederhana sekali. Waktu remajanya jauh dari Tuhan, tapi ketika Tuhan tangkap dia, Tuhan pakai dia menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Jadi tadi anak siapa Cika, selalu salah ya. Ini kelihatan nonton film apa ini? Ya. Jika dari mimbar ini saya katakan rajin belajar, rajin berdoa, engkau akan dipakai Tuhan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan ya, amin, terima kasih. Ya. Bapak Ibu Saudara, beberapa orang saya bisa dapat kesempatan mendoakan. Tentu saya berdoa bukan dari hak keinginan saya, tapi dengan otoritas dari Tuhan. Ada kata-kata prophetic namanya. Jadi kata-kata iman, membangkitkan orang yang lemah. Saya seorang konselor yang menangani banyak kasus, diizinkan Tuhan. Mungkin cukup banyak sekali, tapi selalu saya utamakan bukan saya, bukan sekolah saya, tapi saya utamakan kata-kata Tuhan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata iman, firman Tuhan. Nah Bapak Saudara, saya percaya, saudara juga yang mendengar, mungkin saya penyampaiannya tidak terlalu sistematis, tapi saya sampaikan dari hati saya bahwa Yesus sudah bangkit, Dia menyelesaikan segala masa lalu kita, Dia juga menolong dari masa saat ini, dan juga memimpin kita masa depan kita. Yang percaya kata amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Saudara jangan tanya saya dari kampung mana saya lahir. Pak Yusuf ada di mana sekarang. Tapi tanyalah saya mau kemana dan bersama siapa saya berjalan ke sana. Kalau saudara berkata hari ini saya mungkin masih dalam keadaan belum sepenuhnya bangkit. Tetapi kalau engkau punya cita-cita, punya tujuan, punya destiny, maka engkau bangkit bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, engkau akan meraih apa yang engkau cita-citakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Billy Graham bahwa firman Tuhan yang diberitakan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Haleluya.
Nah, saudara yang kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kita pertama, jangan berkata negatif. Sama-sama katakan, jangan berkata negatif. Jangan mengutuki diri sendiri. Yang ketiga, jangan mengaku kalah sebelum berperang. Kadang-kadang kita merasa, aduh hidup saya yang menderita, hidup saya miskin, hidup saya bodoh. Jadilah seperti itu. Perkataan kita adalah buah dari, hidup kita adalah buah dari perkataan kita. Oleh sebab itu jaga mulut kita, jaga lidah kita. Tetapi kita berkata mulai hari ini, saya dipulihkan Tuhan, sama-sama. Saya dipulihkan Tuhan. Keluarga saya diselamatkan Tuhan. Masa depan saya ada di tangan Tuhan. Sama seperti Yesus bangkit, engkau juga akan bangkit mengalami kemenangan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, sama-sama katakan yang ketiga. Kebangkitannya membuktikan Yesus Maha Tahu. Haleluya. Ia telah bangkit sama seperti telah dikatakannya, membuktikan betapa Tuhan kita, Tuhan yang Maha Tahu. Ia tahu untuk apa ia datang ke dunia, hidup di dunia, bahkan mati, bangkit naik ke sorga, dan akan datang kembali. Ia katakan perihal kelahirannya melalui para nabi. Jadi kelahiran Yesus sudah dibuatkan dari nabi-nabi sebelumnya. Lalu digenapi, dia lahir. Bahwa dia juga akan ditangkap, mati dan disalibkan dan bangkit. Itu sudah tertulis dalam Alkitab. Tetapi murid-murid tidak mengetahui atau melupakan itu. Ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi apa yang dialami oleh Yesus itu bukan kebetulan. Semua itu sudah tercatat. Dan saudara dan saya juga ada di sini. Semua ada dalam rancangan Tuhan, yang percaya kata amin. Jadi kalau saudara kita akan pindah ke sana, saya percaya itu juga rancangan Tuhan. Karena kita ingin mau yang lebih baik, ingin memuliakan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus berkata bahwa Ia akan datang kembali. Oleh sebab itu saudara, mari persiapkan diri kita, mari kita layani Tuhan. Ya, saya bilang sama istri saya tidak tahu berapa umur saya, tapi saya mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Pikiran saya, tulisan saya, kehadiran saya mau beri yang terbaik. Jadi kalau saya ada di sini, saya sudah bilang kepada penatua, ada 4 penatua kita, saya doakan supaya Tuhan pakai semua. Ada beberapa daerah kita akan buka, amin. Aminnya berkurang. Ada 4 diakan akan mendukung, saudara. Ya, jadi saudara, saya perkatakan dari mimbar ini bahwa kita tidak hanya di sini, tapi multiplikasi. Kita akan buka di daerah baru supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Banyak orang akan diselamatkan, amin. Yesus datang ke dunia untuk mencari manusia dan menyelamatkan manusia, menyelamatkan yang terhilang. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menjangkau mereka. Amin. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Mari kita bangkit berdiri. Sebab Dia hidup, ada hari para penatua saya maju ke depan. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar karena ku tahu. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh dikuatkan, diteguhkan bahwa Yesus yang pernah berjanji, Yesus juga yang menepatinya. Yesus yang sudah mengalami hidup di tengah dunia ini, menyelamatkan banyak manusia, membuat banyak mujizat. Tuhan terima kasih untuk semua yang Kau buat, bahkan memuridkan murid-murid
yang Engkau sudah muridkan Tuhan. Terima kasih mereka juga Engkau utus dan pakai menjadi penyelamat jiwa. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah dibuatkan di perjanjian lama oleh nabi-nabi tergenapi lewat kehadiran Yesus, kelahiran Yesus, bahkan kematian dan kebangkitan Yesus. Bapa, terima kasih, kami sungguh dikuatkan bahwa Engkau juga berjanji untuk menyelamatkan kami, bahkan bukan saja kami, sekeluarga kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan akan pakai kami juga menjadi alat Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kuduskan kami semua Tuhan, basuh dengan darah-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, berkati roti-roti dan anggur yang dibagikan oleh hamba-hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, terimalah roti dan anggur dengan sukacita. Ya. Mari. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri semua. Saya ingin bertanya, apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan hosti dan anggur? Kalau ada yang belum mendapatkan, boleh lambaikan tangan, nanti pelayan akan membagikan. Baik, karena semua sudah mendapatkan, mari kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita tinggi-tinggi. Firman Tuhan saya bacakan buat kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima roti ini, haleluya. Mari kita angkat cawan di sebelah tangan kanan kita tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Katakan, ku telah mati, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau, jadilah padaku seperti yang kau ingini, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Engkau datang ke dunia menyelamatkan kami yang berdosa, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu, kawan sekerja-Mu. Kami adalah hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kutuk-kutuk tidak berkuasa atas hidup kami, tapi berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Bilur Yesus kami sudah menang dan sehat kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya janji-Mu, ya dan amin terjadi atas hidup kami. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati Tuhan. Dan kami berdoa untuk gedung-gedung olahraga di depannya Tuhan. Kami rindu boleh kami sewa, kami boleh perbaiki atapnya, dan kami boleh beribadah di sana dengan sukacita. Kami berdoa supaya lebih banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, lebih banyak jiwa-jiwa ditolong, lebih banyak jiwa-jiwa diberkati. Terima kasih Tuhan buat semua para diakan, penatua, para PSC, semua para pelayan, semua yang sudah melayani pada hari ini. Worship leader, singer, pemain musik, soundman, LCD, TV, video, semua Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya apa yang kami buat tidak ada yang sia-sia, semua menyenangkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Seperti wanita
Amin.